yang mengetahui apa yang telah lalu, apa yang akan datang, yang mengetahui apa yang tersembunyi di langit maupun yang di bumi. Tidak ada ilah selain Allah, selain Dia. Jadi Allah yang menjelaskan tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di dalam firman-Nya. Salah satunya dalam surah Al-Anbiya ayat 96, 97. Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas melihat anak-anak sedang berlari-lari. Nah, jadi kita singkat saja. Sebagian dari mereka mengejar sebagian yang lain bermain-main. Seperti itulah Ya'juj dan Ma'juj saat keluar dari temboknya. Bagaimana anak berlari-lari ketika bebas Ya'juj dan Ma'juj dari tembok yang telah dipenjarakan oleh Raja Zulkarnain. Nanti insyaallah ada di ayat ini. Nah, itu setiap melubangi tidak jadi, setiap melubangi tidak jadi. Besok diulang lagi, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Tetapi tidak mengucapkan insyaallah. Suatu saat Allah ilhamkan kepada mereka, insyaallah besok kita ulangi lagi. Tembok yang sudah diusahakan untuk merobohkan, melubanginya, itu tidak kembali seperti semula. Sementara sebelumnya ketika diusahakan untuk menghancurkannya, melubanginya, besok kita ulang lagi karena sudah malam, kata pemimpin mereka. Besok pas mereka kembali istirahat, lalu bertaut kembali. Kemudian terakhir di akhir zaman, pas diizinkan keluarnya, maka pemimpinnya mengatakan insya Allah besok diulang lagi. Ketika pekerjaan melubangkan itu dihentikan, tidak bertaut kembali. Jadi ketika besoknya itu tinggal melanjutkan, sehingga bisalah dinding tersebut roboh oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nanti insyaallah akan kita jelaskan perihal tersebut. Hafiz Ibnu Katsir membawakan banyak riwayat di dalam ini. Jadi keadaan mereka Ya'juj dan Ma'juj, salah satu riwayatnya, apakah di sini disebutkan? Ini keadaan mereka, sifat mereka. Kita ambil pada poinnya. Jadi di sini disebutkan ayat dalam surah Al-Anbiya, kita lewatkan. Maka mereka menutupi manusia, sedangkan kaum muslimin memisahkan diri dari mereka, bersembunyi di balik benteng kota tempat mereka tinggal dengan membawa ternak mereka. Ya'juj dan Ma'juj meminum habis air mereka, sehingga sebagian dari mereka melewati sebuah sungai yang penuh dengan air, lalu mereka meminum air sungai itu sampai habis hingga sungai kering. Itu apapun yang dilewat, sungai diminumnya, habis air sungai. Danau diminumnya air oleh Ya'juj dan Ma'juj, kering air danau tersebut. Itu yang mereka lakukan, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj sebelum melewati sungai tersebut yang lalu dikatakan, tadi di tempat ini ada airnya, di manakala tiada seorang pun dari manusia yang hidup kecuali mereka yang tinggal di benteng-benteng kota mereka. Maka berkatalah Ya'juj dan Ma'juj, penduduk bumi itu telah kita binasakan semuanya. Sekarang tinggal makhluk yang ada di langit. Kemudian seorang dari Ya'juj dan Ma'juj mengayun-ayunkan tombaknya, lalu ia lemparkan ke arah langit, dan tombak itu kembali kepadanya, jatuh ke hadapannya dalam keadaan berlumuran darah, sebagaimana cobaan dan fitnah bagi mereka. Ketika mereka dalam keadaan demikian, maka Allah mengirimkan wabah penyakit berupa ulat pada leher mereka, seperti ulat yang menyerang hidung onta. Tidak lama kemudian mereka mati semuanya tanpa bersuara lagi, dan suasana menjadi hening. Kaum muslimin berkata, adakah seseorang yang sukarela keluar dari benteng untuk melihat apa yang telah terjadi dengan musuh kita? Maka turunlah seseorang dari mereka dengan sukarela dan siap untuk mati. Setelah itu ia turun dari bentengnya, menjumpai Ya'juj dan Ma'juj telah binasa semuanya. Jadi ada ulat yang diturunkan wabah sehingga membunuh mereka semuanya. Sebagian dari mereka bertumpang tindih di atas sebagian yang lain. Lalu ia berseru, hai kaum muslim, ingatlah, bergembiralah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan kalian dari musuh kalian.
maka kaum muslimin keluar dari benteng dan kota-kota tempat perlindungan mereka, lalu mereka melepaskan ternaknya yang ternyata tiada lagi tempat pengembala bagi ternak mereka kecuali hanya daging Ya'juj dan Ma'juj. Akan tetapi ternak mereka merasa senang sekali dengan kesenangan yang jauh melebihi saat menjumpai tumbuh-tumbuhan makanan kebiasaannya. Jadi itu keadaan mereka, semuanya berlindung, akan tetapi terakhir mereka banyak menumpah darahkan, banyak membunuh manusia, juga hewan ternak banyak yang dibinasakan, air-air banyak yang kering, sehingga mereka pun berlaku sombong. Sebagaimana riwayat yang kita sebutkan tadi, mereka sombong lalu mengatakan tidak ada yang hidup lagi kecuali makhluk yang atas di langit. Jadi sebagian mereka melemparkan tombaknya ke atas langit, kemudian turun tombak tersebut, jatuh di hadapan yang melempar ke atas langit. Akhirnya tidak berapa lama Allah berikan mereka wabah, ada ulat, dengan ulat tersebut yang membinasakan mereka semuanya. Bergelimpangan semuanya mayat mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya binasa, tidak ada yang hidup satupun. Dan itu adalah berkat dari doa Nabi Isa bin Maryam setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Kemudian tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj juga terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakadu yafqahuna qawla. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Zulkarnain. Jadi salah satu raja yang menguasai Masyriq dan Maghrib adalah Zulkarnain. Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehlah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Kemudian Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Atuni zubaral hadida, ini dia, berilah aku potongan-potongan besi. Hatta idza sawabaina sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufri alaihi qitra. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, lalu Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dan dia berkata, jadi disuruh meniupnya api tersebut, famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Jadi ketika itu Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Benteng yang dibuat oleh Zulkarnain, raja yang menguasai Masyriq dan Maghrib. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabbku itu benar. Dan dia menghancurkannya, dan janji Rabbku itu benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahu jam'a.
Ini di ayat yang ke-99 dalam surah Al-Kahfi. Dan pada suatu hari kami biarkan mereka Ya'jud dan Ma'jud berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi maka akan kami kumpulkan mereka semuanya. Jadi itu yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, bagaimana mereka dikurung oleh dibuat dinding itu dari logam bercampur dengan besi, akhirnya terbuatlah dinding dan setinggi puncak gunung, sehingga Ya'jud dan Ma'jud tidak bisa mendakinya dan tidak bisa melubanginya. Taib. Di sini dibawakan satu hadis oleh mu'alif. Jadi di dalam pembahasan ini mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan dua tempat di dalam Al-Quranul Karim tentang Ya'jud dan Ma'jud, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 96 dan 97, surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Kemudian membawakan satu riwayat hadis tentang usaha Ya'jud dan Ma'jud bisa bebas dari dinding yang telah dibuat oleh Raja Zulkarnain yang dibantu oleh manusia ketika itu. Cuman ada yang satu yang kita perhatikan di ayat ini, qala hadza rahmatur mir rabbi. Begitulah seharusnya, sebelum kita lanjutkan, seorang yang berilmu, seorang yang saleh itu menisbahkan segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti setelah membuat dinding yang akhirnya menjadi penjara bagi Ya'jud dan Ma'jud, kata Raja Zulkarnain, qala hadza rahmatun min rabbi. Jadi kata Zulkarnain, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku. Jadi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, apapun yang telah kita usahakan dalam bentuk kebaikan, itu adalah rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Allah yang memudahkan kita melakukannya. Ini harus kita nisbahkan bahwasanya ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sebaliknya, makhluk-makhluk yang sombong. Contoh iblis sombong. Aba wastakbara. Ketika diperintahkan sujud, ada saja alasannya. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya, dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam dari terbalik ya. Aku dari api, sementara Adam dari tanah. Merasa lebih baik. Ini tidak boleh. Terus yang berikutnya, yang menisbahkan terhadap dirinya adalah contoh di dalam Al-Quran, hartawan yang sangat banyak yang tidak tertandingi oleh CEO. Apa CEO? Orang banyak uang kabarnya. Kata orang CEO katanya. Sedikit kalau banyak uang miliaran, CEO itu. Mengalahkan CEO sekarang itu Qarun. Tidak ada yang menandingi harta Qarun. Cuman sayangnya Qarun itu menisbahkan terhadap ilmu yang ada padanya, kepintarannya. Tidak menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita perhatikan, qala hadza rahmatun mir rabbi. Jadi Raja Zulkarnain ketika menyelesaikan dinding yang terbuat dari besi untuk ada batasnya antara manusia dengan ini golongan manusia juga, Ya'jud dan Ma'jud, maka itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinding ini adalah rahmat dari Rabbku. Bukan ini kan kepintaranku, kehebatanku dalam membangun ini dan seterusnya. Jadi harus kita nisbahkan. Contoh tempat ibadah yang sekarang kita alhamdulillah beribadah di sini, berjumpa 5 waktu dan santai-santai dalam belajar, dalam majelis-majelis ilmu. Musola kita alhamdulillah ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada dilema-dilemanya, biasa.
apapun bentuknya ada dilemanya. Dimanapun lembaga-lembaga yayasan itu di awal ikhlas semua, semangat, tetapi di perjalanan ada saja yang berbelok, yang ini dan seterusnya. Itu biasa. Di mana-mana seperti itu. Di mana-mana seperti itu. Yang jelas, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa sholat berjamaah di sini dan bisa juga ada kajian di sini. Dan tentu ada program-program yang lainnya yang mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga ini kegiatan buat bekal kita tentunya. Buat bekal kita untuk kehidupan setelah kematian. Jadi kalau itu yang ada di pikiran kita, semangat kita jadinya. Ada yang mematahkan misalnya salah seorang dari pengurus atau jamaah dan seterusnya, kita tidak mendengarkan ocehan manusia, penilaian manusia. Yang kita inginkan adalah apa yang Allah janjikan di sisinya. Itu yang harusnya ada di pikiran kita. Jadi bukan seolah-olah kita berjasa terhadap musola ini atau ini, karena banyak terjadi antara pengurus ini, karena hati itu dibisiki oleh syaitan. Sesama pengurus, sesama jamaah, sesama ustadz, sama juga. Kami pribadi alhamdulillah ala kulli hal itu banyak juga rintangannya. Rintangannya sebelum ada undangan ke sana ke sini, ada juga dari ustadz juga. Karena sesama ustadz. Yang hasad itu kan yang sama. Pedagang sepatu dengan pedagang sepatu, pedagang rambutan dengan pedagang rambutan, durian dengan durian. Tidak ada yang pernah iri antara pedagang sepatu dengan durian. Tidak ada iri dia. Biarlah laku tidak laku durian biarlah. Tapi kalau pedagang sepatu, kok dia laris terus tokonya. Sepatu dari Italia atau sepatu dari mana di sini? Itu contohnya. Seperti itu juga jamaah pengurus seperti itu juga. Saya yang banyak mendapatkan modal nih AC ini berapa nih? 12 AC, lebih dari 12 AC. Itu saya yang dapat donaturnya tuh. Sudah merasa berjasa. Ini contoh pelajaran yang sangat berharga. Ini bagaimana seorang raja yang adil. Jadi raja yang menguasai dunia, yang soleh itu dua. Pertama Zulkarnain, yang kedua adalah Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman bukan hanya manusia saja, jin, hewan, angin, seluruhnya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Adapun yang yang tidak beriman, diantaranya yang terkenal adalah Fir'aun. Fir'aun yang menganggap dirinya, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan dan seterusnya. Di sini muallif rahimahullah taala membawakan satu riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana riwayat tersebut sahih diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azannya masih jauh azannya. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan kumandang azan Isya. Insyaallah setelahnya kita lanjutkan. Benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib. Jadi hadis tadi Rasulullah SAW bersabda, inna ya'juj wa ma'juj yahfiruna sadda kulla yawmin hatta idza kadu yarawna syu'a syamsi qala alladhina 'alaihim irji'u fanasfiruhu ghada. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj sedang berusaha keras untuk melubangi dinding. Jadi mulai dari dikurung sampai sekarang, sejak zaman Raja Zulkarnain sampai sekarang, itu berusaha untuk melubangi dinding yang telah dibuat kurungan bagi mereka, bagi mereka dibuat kurungan sampai sekarang. Di sini ada footnote-nya 437. Dinding ini adalah dinding yang dibuat oleh Zulkarnain sebagai rahmat dari Allah, yakni untuk umat manusia. Jadi rahmat bagi Allah untuk kita. Jadi bayangkan ketika Ya'juj dan Ma'juj itu dikurung, kita tidak jadi binasa jadinya. Sementara sebelumnya manusia yang lain itu merasa terganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Setelah dikurung, dibuat dinding oleh Raja Zulkarnain, manusia aman sampai akhirnya mereka keluar. Tapi mereka hanya sebentar, karena mereka akhirnya musnah berkat doa dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah telah menjadikan di antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj dinding pemisah yang menghalangi mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Maka apabila janji yang hak itu sedekat, Allah akan meratakan dinding itu dengan bumi. Itu dia dinding. Jadi setiap hari dilakukan usaha keras yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj untuk melombangi dinding tersebut, sampai apabila mereka melihat sinar matahari, maka pemimpin mereka berkata, pulanglah, irji'u fanasfiruhu ghada, pulanglah kalian akan melubanginya besok. Jadi pulanglah, kalian akan melubanginya besok. Fayu'iduhu Allahu ashadda ma kana hatta iza balagat muddatuhum wa arada Allahu
ayyabathum 'alan nasi afaru hatta idza kadu yarawna syu'aza syams qala allazi 'alaihim murji'u fatasfiruhu nahu ghada insyaallah taala. Jadi ini pakai insyaallah lagi. Jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lubang itu kembali tertutup. Setiap hari tertutup kembali. Bahkan lebih kuat daripada yang kemarin. Dinding yang tertutup tersebut lebih kuat daripada yang kemarin. Sehingga jika waktunya telah tiba, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan mereka kepada manusia dengan keinginan Allah, maka mereka kembali menggali lubang tersebut sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berseru, "Pergilah, kalian akan melubanginya lagi besok, insyaallah." Jadi suatu saat nanti ada mereka mengucapkan istisna, mengucapkan insyaallah. Ada masanya nanti, pas sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wastasnau fayauduhu ilaihi wa huwa kahayatihina taraku fayahfirunahu wa yakhrujuna 'alan nas fanshifuna al-ma' wa tahaddatsu an-nasu minhum fi husunihim fayarmuna bi simamihim ila sama' fatarji'u 'alaiha ad-dam alladhi ifazza fayaqulu faharna ahlal ardi wa 'alal ahlas sama'i fayab'atsullah naghafan fi aqfaihim fayaqtuluhum biha. Qala Rasulullah SAW, wallazi nafsi biyadihi inna dawabal ardi latasmanna wa tashkuru syaqara min luhumihim. Lalu setelah mereka beristisna mengucapkan insyaallah, kemudian mereka kembali melubanginya dan ternyata dinding tersebut sudah seperti keadaan semula. Yang tadi yang sebelum mengucapkan istisna, setelah mengucapkan istisna, mengucapkan insyaallah, mereka akhirnya bisa melubanginya dan akhirnya pun mereka berhasil menyerbu manusia. Jadi sampai ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengucapkan istisna. Ada masanya nanti sesuai yang ditetapkan oleh Allah, mereka mengucapkan istisna, insyaallah besok kita lanjutkan melubangi ini. Nah, setelah mengucapkan istisna, itu barulah dinding tersebut tidak kembali seperti semula dan besok diulang kembali baru jebol oleh mereka. Sehingga dinding pemisah antara manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj itu rata semuanya. Mereka mengeringkan air dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit. Lalu anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit. Kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah bersabda, demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka. Jadi itulah hadis yang dibawakan di dalam poin yang ke-30 ini. Ke-30 tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Baik, kita bisa tambahkan satu poin lagi. Poin yang ke-31. Ke tanda-tanda kiamat berikutnya, yaitu terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Mu'allif menyebutkan ahlu sunnah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat sebelum hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai tentang terbitnya matahari dari arah barat, dari arah tenggelamnya, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 158. Dalam surah Al-An'am ayat 158, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka. Au ya'ti rabbuka au ya'ti ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbik.
Jadi yang mereka nantikan kepada mereka kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu yang tidak berguna lagi iman seorang sebelum beriman sebelum itu. Jadi ketika tanda itu datang, tidak berlaku lagi keimanan, tidak berlaku lagi taubat, sudah tertutup. Iman sudah tertutup, tidak ada lagi balasannya. Begitu juga dengan taubat, pintu taubat juga tertutup. Qul intaziru inna muntazirun. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Jadi di hari tersebut tidak ada lagi, setelah matahari terbit dari arah barat, pintu taubat tertutup, amalan itu tidak ada manfaat lagi, tidak dicatat lagi. Jadi ada orang ketika melihat matahari terbit dari barat langsung beriman, itu tidak bermanfaat lagi keimanan mereka. Lalu bertobat, tidak, pintu tobat sudah tertutup. Jadi pintu tobat itu tertutup pertama untuk pribadi, yaitu ketika nyawa sampai kerongkongan, lam yughir, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan itu masih bisa diterima tobat bagi setiap individu kita. Adapun untuk secara umum, ketika matahari terbit dari barat, itu tidak ada lagi taubat. Jadi untuk pribadi sebelum nyawa sampai kerongkongan, adapun untuk umum semuanya manusia, itu sampai matahari terbit dari arah baratnya. Rasulullah SAW bersabda, di sini dibawakan riwayat dari Abu Hurairah, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah. La taqumus sa'ah, tidak akan tegak, tidak akan datang hari kiamat hatta tatlu syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari baratnya. Nah, ini tandanya kalau sudah matahari terbit dari arah barat, berarti itu akan datang hari kiamat. Fa iza talat min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un. Dan apabila orang-orang melihatnya telah terbit dari barat matahari tersebut, maka orang-orang yang di bumi beriman semuanya. Fayauma idzin, maka pada hari itu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Jadi di sini diambil potongan dari ayat yang kita sebutkan di atas tadi, yaitu tidak bermanfaat lagi bagi mereka iman yang belum beriman sebelum itu. Tidak bermanfaat lagi. Dalam surah Al-An'am ayat 158. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah, masih dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Tirmizi. Salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ada 3 hal yang apabila sudah keluar maka tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Apa itu 3 tersebut? Tulu syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari barat. Kemudian wad dajjal, kemudian wadabbatul ard, dan binatang bumi. Jadi dabbah ini nanti itu bisa berbicara. Itu bisa berbicara dengan manusia. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah, maksudnya hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, tidak akan terputus, akan tetap ada terus sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, dan taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an,
radhiyallahu anhuma. Jadi di sini disebutkan pada bagian akhir ini, kata penulis, apa yang penulis telah uraikan di atas adalah sebagian dari tanda-tanda kiamat yang besar. Ahlu sunnah mengkhususkan pembahasan tanda-tanda hari kiamat besar karena firqah-firqah sesat mengingkari dengan berbagai macam alasan. Dan pembahasan masalah ini berkaitan dengan akidah. Adapun tentang tanda-tanda kiamat yang kecil, yang banyak dan sebagiannya sudah terjadi, seperti banyaknya kebodohan, perzinahan, riba dan lain-lainnya. Dan pembahasan tentang hal-hal tersebut nanti dijelaskan dalam kitab-kitab lain katanya. Jadi di dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini hanya membawakan agak rinci tentang pembahasan tanda-tanda kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat kecil itu tidak disebutkan oleh beliau dalam kitab syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah itu beberapa tanda hari kiamat telah kita lewati. Alhamdulillah telah kita selesaikan. Adapun pembahasan selanjutnya itu kita masuk kepada iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir, alhamdulillah 2 poin di tanda-tanda hari kiamat telah kita pelajari bersama-sama. Yaitu pertama keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian kita masuk kepada rukun iman. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya insyaallah sesuai dengan jadwal 1 bulan lagi kita lanjutkan tentang iman terhadap hari akhir insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di dalam hati kita, jiwa kita keimanan yang kokoh dengan mempelajari akidah, tentunya salah satunya usaha kita. Dan ayat-ayat yang dibacakan, ayat-ayat yang telah kita pelajari itu menambah keimanan kita. Karena iza tuliyat ayatuna zadat imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu bertambah iman kita. Jadi tujuan kita mempelajari akidah itu memperkuat akidah kita, keimanan kita di dalam hati, tidak goyah lagi, sehingga alhamdulillah itu mudah bagi kita di dalam menempa, pertama untuk diri kita, kemudian untuk membentengi gangguan-gangguan, fitnah-fitnah atau syubhat-syubhat yang datang dari luar, sehingga keimanan itu tidak goyah lagi, terpatri kuat di dalam hati kita. Karena akidah adalah keyakinan yang kuat di dalam hati tanpa bolehnya keraguan di situ. Tidak boleh kita ragu terhadap perihal-perihal yang telah kita pelajari sampai poin yang ke-31. Sampai poin yang ke-31 tidak boleh kita ragu, harus kita yakini. Dan begitulah akidah yang harus melekat di dalam hati seorang muslim. Demikian yang bisa kita pelajari, alhamdulillah. Maka apabila ada kesalahan terhadap apa yang dijelaskan, maka itu adalah kesalahan dari kami. Adapun Allah dan Rasulnya bebas dari segala kesalahan. Karena kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak lepas dari hal yang demikian, yang terhadap kesalahan atau kelupaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.